Rekaman suara wanita mahasiswi kedokteran spesialis Universitas Diponegoro Semarang, korban perundungan yang meninggal dunia di kamar kos, viral di media sosial. Ya, dalam rekaman mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro ini mengeluhkan kondisinya kepada sang ayah. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. So, aku akhirnya minta tolong CS. Aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Bener-bener ya Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UNS itu ke 24 jam, Pak. Aku nggak tahu apa bisa apa enggak, Pak. Rekaman suara tersebut diunggah di media sosial pada Selasa 27 Agustus 2024 dan viral di media sosial. Pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, masih menyisakan misteri. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia pada 12 Agustus 2024 di kamar kos di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Sementara Kementerian Kesehatan menyerahkan bukti dugaan perundungan yang dialami mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro. Penyerahan ini untuk mendorong polisi mengusut tuntas kasus ini. Diberikan ke polisi sebagai dasar. Sudah kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa ini diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang sih. Ini berbeda dengan bertolak belakang dengan statement dari dekan FK Undip itu bahwa tidak ada praktek itu. Of the day, buat saya kalau ini masuk ke ranah hukum, saya udah dorong ini ke ranah hukum, itu biarkan polisi yang Kementerian Kesehatan dan polisi masih terus menyelidiki dugaan perundungan terhadap Aulia Risma. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial, seorang karyawati tempat pengisian BBM di Cianjur menjadi korban pelecehan seksual oleh konsumen. Ya, kurang dari 24 jam pelaku pun berhasil ditangkap polisi. Kamera pengawas merekam aksi pelecehan seksual di sebuah tempat pengisian BBM di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Seorang pria yang tengah mengisi BBM motornya tiba-tiba melecehkan korban yang merupakan karyawati tempat tersebut. Karena suasana sepi dan bertugas sendiri, korban tidak berani melawan. Dibantu atasannya, korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Pertama dia kayak yang mau ngisi biasa gitu ya. Ditanyain berapa, kata dia teh 25.000. Nah, sudah itu kan diisi. Nah, sudah itu teh pas gak lama dia teh kayak ngedeketin kayak gitu, repet gitu. Kurang dari 24 jam, polisi pun berhasil menangkap pelaku, Usep Mulyadi, 37 tahun. Saat diperiksa, pelaku mengaku hanya iseng dan spontan. Hasil pemeriksaan sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional dan spontan. Dia memegang daripada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.
Jelang sidang perdana peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina Eki, tim kuasa hukum bersama keluarga terpidana beserta Saka Tatal mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Ya, kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada ke-6 terpidana yang akan menjalani sidang pada tanggal 4 September mendatang. Salah satu keluarga terpidana kasus Vina Eki ditemani tim kuasa hukum mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Selain menjenguk, kedatangan keluarga tim kuasa hukum guna memberikan dukungan jelang sidang perdana peninjauan kembali yang akan berlangsung pada 4 September mendatang. Selain tim kuasa hukum, mantan terpidana kasus Vina Eki, Saka Tatal, juga hadir untuk memberikan dukungan kepada 6 terpidana. Jadi Saka kan udah bebas, Saka nggak pengen tinggal diem aja, pengen tidur enak-enakan. Saka pengen bersuara dan kepengen orang-orang yang tidak bersalah itu bebas. Tanggal 4 besok kan sidang pertama ya. Ya tentunya kita memberikan masukan kekuatan untuk persiapan dalam rangka sidang pertama peninjauan. Sementara itu, tim kuasa hukum Pradi mewakili salah satu terpidana Sudirman untuk mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sudirman yang sudah mencabut kuasa hukum yang ditunjuk Polda Jabar sempat mengalami kesulitan untuk PK lantaran tak bisa ditemui saat masih ditahan di Polda Jabar. Dengan PK Sudirman ini, menandakan bahwa semua terpidana kasus Vina Eki yang berjumlah 7 orang sudah mengajukan PK. Dalam rangka untuk mendaftarkan peninjauan kemarin dan menyerahkan memori PK untuk terpidana ke-7 Sudirman. Jadi dengan kami mendaftarkan PK dan mendapatkan akta PK, pendaftaran PK ini, maka sudah lengkap 7 terpidana berada di dalam tim hukum Pradi. Sebelumnya, 6 terpidana lainnya yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Rivaldi telah lebih dulu mengajukan PK dan kini menunggu sidang perdana pada 4 September mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menangkap 2 oknum Polri dan 1 warga sipil terkait perampokan mobil jasa pengisian ATM di Jalan Flyover Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari penangkapan tersebut, tim berhasil menyita barang bukti berupa 7 box berisi uang yang diperkirakan berisi 5,6 miliar rupiah. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman, dan Polrestabes Padang berhasil menangkap pelaku perampokan mobil jasa pengiriman uang ATM BRI yang terjadi di Jalan Flyover Ketaping, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada hari Selasa. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya oknum anggota Polri berinisial N 29 tahun dan S 21 tahun, serta 1 warga sipil berinisial HS 38 tahun. Penangkapan berawal dari ditemukannya mobil pelaku di daerah Nanggalo, Kota Padang. Tidak lama kemudian, polisi menangkap 1 pelaku berinisial HS 38 tahun di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Usai melakukan pengembangan kasus, polisi berhasil menangkap 2 pelaku lainnya. Pada saat penangkapan pelaku berinisial HS, tim gabungan mendapatkan barang bukti yang disembunyikan pelaku di semak-semak, berupa 7 box yang berisi uang sekitar 5,6 miliar rupiah. Ya, berhasil mengamankan 3 pelaku dan barang bukti yang sudah hasil dari perampokan tadi. Perampokan itu berawal dari salah satu pelaku yang menelpon pengawal mobil untuk menitipkan barang untuk selanjutnya dibawa ke Kota Pariaman. Mereka pun berjanji untuk bertemu di TKP di Flyover Ketaping, Batang Anai, Padang Pariaman. Di saat itulah terjadi perampokan. Mereka ditodong dengan pistol oleh pelaku. Semua box berisi uang dipindahkan ke mobil pelaku dan kemudian pelaku berhasil melarikan diri. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan.